Halo Sobat Dani Dalisa, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas suatu film garapan Joel Fadli yang dirilis tahun 2017-an. Film ini menceritakan trauma masa lalu yang dialami antagonis sehingga menimbulkan dendam sampai hari tua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pasti. Permisi, benar di sini kediaman keluarga Wiradilaga? Film ini dibintangi oleh artis cantik Prisya Nasution. Film ini berkisah tentang seorang ibu muda yang membawa anaknya untuk ikut bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Setelah melarikan diri dari suami yang kasar, wanita itu tinggal di rumah majikannya yang baru yang menyimpan rahasia mengerikan. Seiring waktu berjalan, keanehan-keanehan sering terjadi sehingga putri tercinta pun menjadi korban. Karena merasa tak nyaman, wanita itu mencoba melarikan diri meski ia baru bekerja beberapa hari. Film pun dimulai. Siang itu, Mariati dan anaknya baru sampai di rumah sang majikan baru. Mereka masuk ke dalam gerbang rumah dan berjalan ke arah pintu. Dari dalam rumah yang di lantai 2 terlihat seorang misterius yang mengintip kedatangan mereka. Sebelum mengetuk pintu, Mariati memeriksa kembali alamat rumah dengan benar berada di Jalan Pakis nomor 8. Keluarga Raden Wiradilaga memang sudah turun-temurun menempati rumah tua yang megah itu. Mariati mengetuk pintu sembari memeriksa keadaan sekitar rumah yang nampak kosong dan tak berpenghuni. Asti sampai ikut mengintip keadaan dalam rumah dari jendela. Asti berkata kepada ibunya mungkin tidak ada orang di dalam rumah. Mungkin orangnya pergi, Bu. Mariati menjawab bahwa dia udah janji bertemu hari ini. Seketika itu, Pasti. Mariati memperkenalkan diri sebagai calon pembantu di rumah itu. Di sisi lain, wanita berkebaya itu menyebutkan namanya Raden Sundari yang harus dipanggil dengan sebutan Doro. Ia melembutkan suaranya saat menanyakan anak kecil yang dibawa Mariati. Asti tampak senang melihat Sundari ramah kepadanya. Sundari membawa mereka masuk ke dalam rumah dan baru menyadari tubuh anak itu basah kuyup. Mariati menjelaskan jika mereka berdua kehujanan di jalan saat menuju ke rumah calon majikan. Sundari mencibir sikap Mariati yang membabi buta untuk mendapatkan pekerjaan hingga tak mau berteduh sampai hujan reda. Melihat banyak foto anak kecil di dinding rumah itu, Mariati langsung bertanya apakah mereka anak-anak Sundari. Sang majikan agak tersinggung dengan pertanyaan itu dan memilih untuk tidak menjawab. Sundari menjelaskan tugas Mariati selama menjadi asisten di rumahnya. Ia membawa mereka ke depan pintu kamar kakaknya yang bernama Sulasmi. Mariati diberikan tugas untuk menyiapkan air hangat di setiap pagi dan membasuh tangan dan kaki Sulasmi. Mariati masih penasaran dan ingin kembali bertanya namun dibungkam oleh Sundari. Setelah menjelaskan banyak hal, Sundari segera membawa Mariati ke kamar pembantu di bagian belakang rumah. Ia meminta Mariati untuk mematikan lampu kamar utama setelah jam 10 malam. Di dalam kamar, Mariati mendapatkan telepon dari tetangganya yang bertanya tentang keberadaan Asti. Ia merasa terganggu lantaran mantan Mariati sering menanyakan keberadaan Asti padanya. Mariati memohon agar tidak memberitahu keberadaannya kepada si Bob. Ia takut Asti kembali mengalami kekerasan oleh ayah kandungnya. Di lain waktu, ketika lewat di depan kamar Sulasmi, Mariati bisa melihat sosok wanita tua yang duduk di kursi goyang. Sundari keluar dari kamar kakaknya untuk memperingatkan Mariati untuk tidak mengintip lagi. Ia menegaskan jika rasa penasaran Mariati hanya menyusahkan dirinya sendiri. Jam telah menunjukkan jam 9 malam, sudah saatnya makan malam. Sundari meminta Mariati menyiapkan makanan malam di atas meja.
Sementara itu di dapur Asti asik makan sendirian. Sundari tak sungkan mengambilkan nasi untuk kakaknya. Di malam yang semakin larut, Mariati mematikan semua lampu hingga terdengar suara pria di depan rumahnya. Ia mengintip dari balik jendela di mana pria tua bersepeda tampak bicara dengan seseorang. Sundari ikut mengintip dari jendela kamarnya. Dan pria tua itu berpamitan pada seseorang misterius dan melenggang pergi dengan sepedanya. Anehnya, Mariati tidak bisa melihat ada siapapun yang berbicara dengan pria tua itu. Di saat hari hampir fajar, Sulasmi bermain dengan tawanannya di ruangan rahasia. Pagi harinya, Mariati sudah menyiapkan air hangat untuk mencuci tangan dan kaki Sulasmi. Sundari datang dan berkata jika hari ini ada orang yang datang dan membawa stokan makanan. Saya sudah pesan. Hari ini akan ada orang yang mengantarkannya ke rumah. Di tempat lain, Sulasmi duduk santai sambil mendengarkan musik kesukaannya. Mariati langsung masuk ke kamar Sulasmi tanpa mengetuk pintu. Dasar wong udik dan duit tata krama. Benar saja, sikap Sulasmi jauh lebih galak dari biasanya. Mariati mencuci kaki Sulasmi yang berkuku panjang dan juga runcing. Sulasmi bercerita jika tembang Megat Ruh adalah nyanyian kesukaannya karena memiliki arti yaitu pisah ruh dengan nyawa. Di waktu yang sama, Asti yang baru bangun tidur mencari keberadaan ibunya yang sibuk bekerja. Sundari mengajak anak itu bermain bersama di dalam kamarnya. Untuk mempersingkat waktu, Mariati membersihkan kaki Sulasmi dengan lebih cepat. Sulasmi mengusir wanita itu keluar dari kamarnya karena dianggap terlalu kasar. Ketika lagi beres-beres di dapur, Sundari mengajak Asti dan Mariani untuk foto bersama. Ia menjelaskan bahwa semua pembantu yang bekerja di rumahnya harus difoto sebagai kenang-kenangan. Melihat Asti masih sibuk main boneka, Sundari langsung membuang boneka itu. Ketika mau tidur, lagu tembang Megat Ruh kembali terdengar dari kamar Sulasmi. Wanita tua benge itu menggenggam kapak sembari duduk di kursi goyangnya. Samar-samar terdengar teriakan dari kamar Mariani. Ia memeriksa sumber suara itu yang datang dari ruang sebelah. Mariani mendekatkan telinganya ke pintu agar bisa terdengar lebih jelas lagi. Di dalam ruangan, si nenek peyot gemar menyiksa mantan pembantunya yang terakhir kerja di sana. Ia mengambil pisau untuk menyakiti wanita itu. Sementara Mariati dipukul kepalanya oleh sosok berjubah merah. Lantas wanita itu langsung pingsan hingga pagi menjelang. Mariani sudah berada di kamarnya lagi tertidur di lantai depan ranjang. Ia sampai lupa bagaimana tidur di lantai. Dengan kepala yang masih pusing, Mariani langsung bekerja menyapu lantai. Sundari menyuruh Mariani untuk menyapu teras luar rumah karena sudah 2 hari tidak dibersihkan. Lalu tak lama kemudian muncul seorang pria tua yang bersepeda berhenti tepat di depan rumahnya. Ia menitipkan makanan untuk istrinya. Ini untuk istri saya. Benar saja, Mariani jadi bingung istri yang dimaksud oleh bapak ini. Setelah pria tua itu pergi, Sundari langsung membuang makanan itu. Ia menjelaskan jika bapak tua itu namanya Broto, suami dari salah satu pembantu rumahnya. Pembantu itu pergi tak kembali dan tak mau lagi bekerja. Broto selalu mengantarkan makanan karena ia menganggap istrinya masih kerja di sana. Tak berselang lama, Sundari menawarkan air minum yang dicampur obat tertentu untuk Asti. Asti, minum dulu, nanti baru main ya. Terima kasih, Nek. Dengan perkataan lembut, Sundari berhasil meminta anak itu meminum airnya. Di malam hari, Sulasmi melarang Mariani untuk makan bersama di meja.
Mariani makan sendiri di dapur, sementara Asti makan bersama Sundari dan Lasmi. Setelah selesai makan, Sundari mencari keberadaan Asti yang tak ada di kamarnya. Ternyata Asti sudah tidur di kamar Sundari. Ia ingin membawa anaknya, namun Sundari melarangnya. Sundari berkata jika Asti biar tidur di kamarnya saja. Meski ada yang janggal, Mariani tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi harinya Sundari menyiapkan air minum yang dicampur obat untuk Asti. Sundari merayu agar anak itu minum dulu sebelum bermain. Asti yang menuruti saja kata Sundari yang selalu berkata lemah lembut kepadanya. Asti diizinkan bermain di luar rumah, sementara itu Sundari mengunci pintu dari dalam. Mariati sibuk membersihkan rumah saat Asti bermain bola dekat kolam berenang. Tanpa sengaja bola itu masuk ke dalam kolam sehingga Asti pun ikut kesebur ke dasar kolam. Asti yang tak bisa berenang langsung tenggelam dan berusaha meraih pinggir kolam. Mariani panik bukan kepalang, namun anehnya semua pintu terkunci rapat. Ia berusaha keluar dan langsung nyebur ke kolam untuk menyelamatkan putrinya. Melihat hal itu, Sundari menyalahkan Mariani karena dianggap lalai menjaga putrinya. Di malam harinya, ketika Mariani hendak tidur, ia dikagetkan dengan suara anak kecil yang berlarian kian kemari. Ia mendekati pintu kamar untuk memeriksa apa yang terjadi. Secara mengejutkan, ia melihat anak kecil berlarian ke sana kemari untuk mencari tempat bersembunyi. Dua anak kecil itu dikejar Sulasmi yang membawa kemoceng untuk memukulnya. Mariani penasaran dengan apa yang telah terjadi. Ia pun mulai mengikuti jejak langkah bocah-bocah itu. Ternyata mereka disekat oleh seorang wanita yang berseragam sama dengannya. Wanita itu menatap ke arah dirinya dengan penuh rasa marah. Ia mengambil suatu benda dari atas meja dan melempar kepadanya. Mariani jatuh ke lantai dan langsung dicekik oleh wanita itu. Dari kejauhan terlihat sosok anak kecil yang matanya bersimbah darah. Mariani berhasil melepaskan cekikan di lehernya untuk menyelamatkan dua bocah itu. Anehnya bocah itu hilang entah kemana. Dan tiba-tiba Mariani terbangun dari mimpi buruknya, di mana seorang pembantu menyiksa dua bocah kecil yaitu Sundari dan Sulasmi di masa lalu. Karena sebab itulah mereka berdua sering menyiksa pembantu atas trauma yang mereka alami di masa kecil. Siang harinya ketika Mariani lagi sibuk bekerja dan tiba-tiba malam harinya tepat jam 12 tembang Megat Ruh kembali terdengar. Nenek Peyot itu sudah berada di ruang rahasia beraksi lagi untuk menyakiti mantan pembantunya. Nenek gila ini memotong telinga dan mencabut gigi korbannya dengan tang, hingga teriakan wanita itu semakin terdengar dan memilukan. Mariani sempat berpikir untuk berhenti bekerja dan menyiapkan tas bawaannya. Setelah pagi menjelang, wanita itu sudah memanaskan air untuk mencuci tangan dan kaki majikannya. Tak seperti biasanya, kali ini Sulasmi meminta dibersihkan kaki dan tangan. Mariati menyekat tangan nenek itu dengan cepat dan bergegas pergi dari kamarnya. Ia pun langsung membuatkan kopi hangat untuk Sundari sembari memasak telur mata sapi untuk sarapan Asti. Mariani menyadari jika anak gadisnya demam tinggi. Ia meminta izin membawa Asti ke rumah sakit. Dengan jelas Sundari berkata jika ia sudah memberikan obat pereda demam pada Asti. Mariati merasakan firasat buruk pada kondisi anaknya. Ia meminta izin untuk berhenti kerja di sana. Sundari kelihatan panik sambil berbicara. Ia belum bisa mengambil keputusan karena harus berunding dengan Sulasmi terlebih dahulu. Ia meminta Mariati bersabar untuk 1 hari lagi bekerja di sana. Apalagi Mariati baru kerja 5 hari dan belum mendapatkan gaji. Sundari melenggang pergi ke kamarnya seraya berkata jika waktunya sudah tiba. Mereka merencanakan sesuatu sebelum Mariati kabur dari rumah. Setelah mendapat persetujuan dari Sulasmi, Sundari pun bergegas mengunci pintu dan semua jendela. Malam harinya, Mariati semakin khawatir dengan kondisi anaknya karena demamnya semakin tinggi. Ia berusaha mengompres kening Asti, namun anak itu nggak berhenti merengek minta pulang. Jam setengah 12 malam, Asti tidak bisa tidur karena kehausan.
Mariati keluar dari kamar untuk mengambilkan minuman. Anehnya ia bertemu dengan sosok berjubah merah. Sosok misterius itu langsung menyerang Mariati hingga terjadi perkelahian. Mariati sempat lari bersembunyi di suatu kamar dan mencoba pergi saat kondisi mulai aman. Ia mengintip ruang rahasia yang pintunya terbuka. Mariati didorong ke dalam ruangan itu sehingga Mariati pun jatuh ke dalamnya. Ruangan itu berada di bawah tanah yang tampak cukup luas. Mariati menemukan 2 ekor babi dan 1 wanita penuh luka dengan tangan diikat rantai besi. Seketika itu, ia menegaskan pada Mariati jika wanita itu bukan satu-satunya yang akan mati di malam ini. Dengan bangganya, nenek itu menunjukkan potongan tangan yang ditebas dengan kapak. Ia melemparkan potongan tangan itu ke kandang babi yang langsung jadi santapan hewan buas. Mariati yang ketakutan berusaha melarikan diri, namun Sulasmi berhasil menyeret kakinya. Untungnya Sulasmi yang pernah latihan BBC dan berhasil menendang kepala nenek psikopat itu. Ia berlari keluar dari ruangan dan mengunci pintu dari luar. Naasnya dia lari masuk ke kamar Sundari sembari meminta pertolongan. Ia menjelaskan semua kejadian yang dilihat di ruang bawah tanah. Sundari pura-pura tidak mengetahui apa yang dilakukan Sulasmi. Ia berusaha menenangkan Mariati sembari berkata jika Asti aman bersamanya. Mariati mendekati putri kecilnya hingga melihat jubah merah dan topeng hitam. Ia masih ingat sosok misterius yang menyerangnya di dapur dan mendorong tubuhnya. Karena kedoknya sudah ketahuan, Sundari tak bisa lagi mengelak. Mereka kembali bergulat sengit hingga saling mengadu kekuatan. Mariati yang masih muda berhasil mengalahkan nenek psikopat Sundari. Ia bergegas pergi membawa anaknya dari kamar itu dan mengunci di dalam kamar. Karena pintu dan jendela terkunci rapat, Mariati mencari kunci di dalam kamar Sundari. Ia melangkah dengan berani sambil membawa potong kayu sebagai senjata. Di waktu yang sama, Sulasmi mulai sadar dari pingsan dan berencana balas dendam yang lebih brutal lagi. Mariati menemukan kunci rumah dan berhasil membuka pintu depan. Ia lari kencang ke kamar pembantu untuk membawa putrinya pergi. Sulasmi dan Sundari sudah bersiap di kamar pembantu untuk menangkap Mariati. Mereka berhasil melumpuhkan pembantunya itu dan menyeretnya masuk ke ruangan bawah tanah. Tanpa mereka sadari, Broto yang sudah berada di depan rumah membawa makanan seperti biasanya. Anehnya pintu rumah itu terbuka. Broto yang selama ini penasaran dengan istrinya pun langsung masuk dan menyelinap ke dalam rumah dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Di tempat yang berbeda, Mariati tersadar dari pingsan dan melihat jasad si wanita yang tak bernyawa. Broto masuk ke ruangan itu sembari memanggil istrinya yang ternyata bernama Ayu. Ia terperangah ketika melihat jasad Ayu yang sudah kehilangan beberapa bagian tubuh. Dengan jiwa psikopatnya, Sundari menggorok leher Broto hingga tewas. Di saat Sulasmi tanpa senjata, Mariati menyerang dari belakang memukul wajah nenek itu. Sundari mencoba membantu Sulasmi, namun mental Mariati sudah berada di puncaknya. Ia memukul kepala Sundari dengan sekali tebas di mana wanita itu langsung terkapar. Dengan tubuh yang sempoyongan, Mariati menemui anaknya dan membawanya untuk pergi dari rumah itu. Asti yang sangat lemah dan tak berdaya, Mariati berusaha membangunkan Asti seraya berkata jika mereka sudah sampai di rumah. Naasnya bocah itu sudah tidak bernyawa lagi. Seiring waktu berjalan, pembantu baru datang ke rumah itu dan membawa seorang anak kecil. Waktu itu menunjukkan jam 11 pagi di mana lagu Megatruh kembali terdengar. Pembantu baru itu menegur anaknya yang bermain sendirian agar tidak berisik. Ia takut sang majikan marah jika mendengar suara yang terlalu bising di rumah itu. Majikannya itu terlihat sangat baik dengan anaknya. Ia berkata jika anaknya akan aman berada di sisinya. Majikan berkata jika mulai hari ini anak itu akan dipanggil dengan nama Asti. Ternyata
Ya, benar saja. Mariati sekarang menjadi majikan baru di rumah Sundari dan memainkan peran sebagai Sulasmi. Tradisi penyiksaan di rumah itu tetap berlanjut dan film pun berakhir. Kisah kejam dua orang nenek psikopat yang melampiaskan trauma masa lalunya, yang sering disiksa pembantu di rumahnya, menjadikan tema yang unik dan nyentrik, menjadikan film garapan Joel Fadri ini terinspirasi dari kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Secara keseluruhan, film ini masih layak dinikmati bersama keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa.